Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari Travel Nurfas ingin memberikan satu informasi bagi calon jamaah umroh dengan harapan agar ibadah yang dilakukan menjadi salah satu ibadah yang makbulah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena banyak yang berangkat ke tanah suci tapi tidak siap dengan bekal yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, sehingga ibadahnya mungkin kurang ada bekas yang baik setelah dia pulang ke tanah airnya masing-masing. Maka itu kami dalam kesempatan ini akan memberikan poin-poin penting, yaitu 5 poin yang harus dipersiapkan oleh para jamaah yang mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Langsung saja kita ulas. Yang pertama, persiapan yang harus kita siapkan untuk kita sebelum berangkat mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umrah. Yang pertama adalah memasang niat yang baik. Sahihin niyatak qablal amal. Perbaiki niat kamu sebelum kamu menjalankan sebuah amal ibadah. Karena niat ini, para mustami'in rahimakumullah, sangat penting sekali. Niat ini jika tidak ditata dari awal sebelum berangkat menuju ke tanah suci, maka tatkala niat ini berubah, kadar kualitas ibadah kita dan pahala yang akan kita dapatkan juga akan menjadi berkurang di hadapan Allah. Maka itu tata niat yang baik dulu. Apa niatnya? Niatnya adalah kita mendatangi panggilan Allah. Yang kedua, kita tata niat yang baik untuk melakukan satu amalan taqarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niatkan, yang terpenting adalah ikhlas, yaitu al-amal liwajhillah, satu perbuatan yang tidak ada tujuan lain kecuali hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita berangkat ke umroh dengan niatan, yaitu niat ibadah, taqarrub ilallah, berbuat hanya karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita bawa terus niat kita, mulai kita berangkat dari rumah kita sampai kita ada di tanah suci Mekah ataupun Madinah, bahkan nanti sewaktu kita kembali lagi, ini niat terus harus kita pegang. Jangan pernah Anda lupakan. Karena pengalaman, tatkala orang tadi ini mulai melupakan niat awalnya dia, begitu sampai di tanah suci, dia tidak sibuk lagi dengan ibadah kepada Allah. Dia sibuk dengan hal-hal yang lainnya, urusan duniawi, belanja, dan lain sebagainya. Sehingga dia lupa tujuan pertama niatnya adalah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbanyak ibadah, mencari amalan-amalan yang lebih makbul di tempat-tempat yang mulia. Dia lupakan, sibuk dengan belanjanya, sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya, dan lain sebagainya, sehingga itu akan membuat penyesalan. Karena ingat, para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kesempatan itu tidak berulang kedua kalinya. Tapi kita selalu berharap, maka itu pasang niat yang baik. Semoga panggilan Allah untuk kita saat ini bukanlah panggilan yang terakhir. Niatkan juga ke depan Anda bisa dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang uang ada, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Atau kondisi yang siap, tapi subhanallah mungkin materi yang tidak mendukung. Ini semua belum waktunya dipanggil oleh Allah. Tapi Anda yang sudah dipanggil oleh Allah, maka pasang niat yang baik. Itu yang pertama. Persiapan yang kedua,
adalah satukan ijma'ur ruh wal galab lil badan. Satukan antara jiwa kita, satukan antara hati kita dengan badan kita. Mempersatukan jiwa, hati dengan badan. Kenapa ini disampaikan? Karena banyak juga orang yang melakukan ibadah tapi jiwanya tidak ikut. Ada orang yang melakukan sebuah prosesi ibadah yang sakral tapi hatinya tidak ikut beribadah. Hatinya keluar ke sana dan kemari, jiwanya berjalan ke sana dan kemari, sedangkan badannya ada di satu tempat yang sangat-sangat barokah. Maka itu fokuskan jiwa kita, fokuskan hati kita bersama dengan badan kita. Tatkala kita menjalankan ibadah, jiwa kita ada di situ, hati kita juga ada di situ. Maka ibadah akan terasa nikmat dan Anda akan bisa merasakan ladzatul ibadah, nikmatnya ibadah. Poinnya, nikmat ibadah itu bisa didapatkan jika ruh kita, jiwa kita, hati kita bersama fokus dengan perbuatan yang dilakukan oleh badan kita. Maka itu dalam globalnya disebut adalah khusyuk di dalam ibadah. Khusyuk itu menyatukan jiwa, hati, dan badan kita. Contohnya kita sholat, kalau pikiran kita melayang ke sana kemari, jiwa kita berjalan ke sana kemari, tidak ada artinya sholat. Lebih-lebih ini di tanah suci. Maka satukan jiwa, satukan hati untuk bersama dengan badan Anda tatkala melakukan prosesi amal-amalan ibadah pada waktu Anda umroh atau haji. Pesan yang ketiga, husnudzon billah wa bi makhluqatillah. Kita harus mempunyai prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka baik kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat sampai di perjalanan. Bahkan setelah kita menginjakkan kaki kita di tanah suci, tetapkan kita punya husnudzon, prasangka yang baik kepada Allah dan juga prasangka yang baik kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah taala. Buang dulu dari hati kita perasaan prasangka yang gak baik, baik itu kepada Allah, lebih-lebih juga kepada makhluknya Allah, manusia yang ada di sekitar kita. Keluarkan dari hati kita, jangan sisakan kotoran-kotoran di dalam hati kita. Prasangkalah dengan prasangka yang baik. Yakinilah semua yang Anda lihat adalah orang-orang yang lebih baik daripada Anda, sehingga Anda termotivasi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan seterusnya. Begitu juga nanti ini kita bawa terus sampai di tanah suci. Apapun yang Anda saksikan di sana, apapun yang Anda jumpai di sana, karena nanti di sana Anda akan berjumpa dengan berbagai lautan manusia dari penjuru dunia, akan Anda jumpai nanti di kota Makkah dan di kota Madinatul Munawwarah. Jangan pernah Anda melihat dengan pandangan yang rendah kepada orang lain, siapapun mereka. Siapapun mereka, yang ditakutkan mereka adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lihat, pandang dengan pandangan yang husnudzon, dengan pandangan yang baik. Dan selalulah berprasangka baik kepada Allah. Lebih-lebih Anda sudah ditakdirkan untuk dipanggil oleh Allah Ta'ala menjalankan ibadah umroh. Anda bisa menuju, menginjakkan kaki Anda di tanah suci, di Madinatul Munawwarah, tempatnya Nabi SAW, di Makkatul Mukarramah. Di situ ada Ka'bah Al-Musyarrafah yang luar biasa. Maka Anda harus punya husnudzon yang tinggi kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan untuk Anda disampaikan ke tempat yang mulia tersebut. Pesan yang keempat adalah iktsar minasyukur. Perbanyak syukur, berterima kasih kepada Allah taala. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Jangan putus kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Luar biasa sekali. Kita insanun mudznib, manusia yang banyak salah, yang banyak dosa. Tapi lihat bagaimana berkahnya Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya Allah taala. Kita masih diizinkan untuk mendatangi kota yang luar biasa di sana, penuh dengan berkah, penuh dengan sejarah dan lain sebagainya. Maka itu perbanyaklah syukur. Bentuk syukur yang pertama bil lisan,
dengan ucapan kita. Selalu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bentuk syukur secara perbuatan, yaitu dengan melakukan segala aturan-aturan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu namanya bersyukur. Tapi kalau kita sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia, lalu kita bermalas-malasan untuk ibadah, maka bukan tergolong syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak syukur dan berterima kasih kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Anda yang mau bersyukur sesuai dengan firman dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tambah berkah. Tapi yang tidak mau bersyukur akan mendapatkan kesulitan. Fal'iyadu billah min dzalik. Pesan yang kelima adalah ilzamus sabr fi kulli hal. Ini terpenting. Kita harus menetapkan kesabaran tiap keadaan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala memfirmankan di dalam ayat Al-Quran, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang kamu dapatkan dari ujian dan musibah. Kita ini lagi diuji. Berangkat ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah, kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman sabara faqad dhafar. Yang nanti kalau Anda bersabar, maka Anda akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Apa keuntungannya? Allah akan hapuskan segala macam bentuk dosa-dosa yang dahulu pernah kita lakukan. Sabar. Apapun nanti keadaannya di sana, sabar. Sabar di dalam melakukan ibadah, perlu kita sabar. Apalagi nanti kalau kita sudah masuk ke kota Makkatul Mukarramah, di situ ada satu ibadah namanya umroh. Yang umroh itu perlu tawaf, yang umroh nanti itu perlu sa'i. Ini semuanya perlu kesabaran. Kalau kita nggak sabar, kita nanti akan emosi, kita akan tergesa-gesa, sehingga tidak bisa menikmati ibadah dengan baik. Maka itu selalu bersabar. Apapun yang terjadi, bersabarlah. Ketahuilah, tidak ada balasan yang Allah berikan kepada orang yang sabar, kecuali Allah akan ganti dengan penghapusan dosa, dan Allah akan berikan surga kelak nanti di dalam akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 5 pesan poin penting yang harus kita terapkan bagi jamaah yang akan melakukan ibadah ke tanah suci. Lepas dari 5 ini, mulai sekarang Anda perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang bertanya, amalan apa yang lebih baik dilakukan ada di kota Mekah dan Madinah? Maka saya jawab, amalannya adalah ikthar minas shalah ala nabiyil mukhtar. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Mekah dahulu adanya Ka'bah dan lain sebagainya. Kalau bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah kenal dengan Mekkatul Mukarramah. Kita tidak akan pernah kenal dengan Ka'bah Musyarrafah. Kita tidak akan pernah kenal dengan Hajar Aswad dan lain sebagainya. Itu semua karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah, siapa yang kenal dengan kota Madinah yang dahulu disebut dengan Darul Waba, yang banyak penyakit di dalamnya? Tapi setelah Nabi ada di situ, bahkan Nabi dimakamkan di tanah Madinatul Munawwarah, subhanallah, Madinah menjadi terkenal. Siapa yang tidak ingin datang ke kota Madinah? Maka itu semua barokahnya Nabi SAW. Kita banyakkan sholawat. Dengan sholawat, insya Allah Anda berangkat selamat, di sana mampu melakukan ibadah dengan baik, dan pulang ke tanah air dengan membawa pahala yang besar dari Allah dan pengampunan dosa dari segala yang pernah kita lakukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dahulu, dan nanti insya Allah di waktu-waktu yang lain akan kita sampaikan juga bagaimana tatkala kita sampai di kota Madinah. Nanti juga kita sampaikan bagaimana tatkala kita di kota Mekah dan lain sebagainya. Ikuti terus di YouTube Nurfas. Semoga insya Allah Nurfas bisa memfasilitasi Anda semuanya yang ingin melakukan ibadah umroh dan mendapatkan pahala yang sempurna, zahiran wa batinan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.